Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 7 Agustus 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Disikut Tetap Kuat, Disikut Tetap Kuat. Kemarin kita bersaat teduh dengan tema berdiri dengan menginjak orang. Kita sekarang akan membahas tentang begitu banyak ketidakadilan dalam hidup yang terjadi, yang dilakukan orang lain. Firman Tuhan terambil dalam Roma 12 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar kehidupan kami sungguh-sungguh punya sebuah pemahaman bahwa Allah lah yang membela kami, bahwa Allah tidak membiarkan kami berjalan sendiri, dan Allah tidak memiliki sebuah keinginan untuk membiarkan kami bertarung sendiri menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Disikut tetap kuat. Ada yang bertanya para sahabat seperjalanan, saya sudah hidup benar, saya sudah hidup baik. Saya jujur, saya tidak pernah melukai orang lain, saya tidak pernah merugikan orang lain. Namun mengapa saya mengalami hal ini? Mengapa saya dirugikan? Mengapa saya difitnah? Mengapa saya ditekan? Mengapa saya dibiarkan? Mengapa saya dibuang? Mengapa saya dihianati? Itulah pertanyaan-pertanyaan. Aku sudah hidup benar, namun justru orang lain yang mengalami hidup tenar. Kita hidup benar, orang yang berbuat salah hidupnya tenar. Seakan-akan hidup ini tidak adil. Mengapa demikian? Orang yang jahat semakin kaya, orang yang baik semakin miskin. Orang yang jahat lancar-lancar saja, orang yang baik banyak mengalami kendala, kesulitan, dan problem. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tidak ada janji Allah bahwa waktu kita menjadi orang-orang yang benar dan baik di hadapan Allah, kita tidak menghadapi masalah. Buktinya Tuhan Yesus. Siapa yang lebih baik dari Yesus? Dari terlahir masalah, bertumbuh masalah, berangkat menjadi remaja bermasalah, sudah dewasa bermasalah. Masalah demi masalah dihadapi sampai kemudian mati di atas kayu salib. Kalau yang lain bermasalah karena perbuatannya, itu hal yang sangat lumrah. Sehingga Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orientasi kita itu bukan karena kita hidup benar, lalu hidup kita tidak ada masalah. Juga bukan kalau orang berbuat jahat, hidupnya pasti penuh dengan masalah. Bisa juga lancar-lancar saja. Jadi bukan patokan kehidupan benar itu lalu hidup lancar, tidak. Jadi orang jahat, orang benar, yang menjadi patokan adalah kejahatannya dan kebenarannya. Bukan karena lancar atau tidak lancar. Orang jahat dengan kejahatannya tetap jahat. Orang benar dengan kebenaran hidup yang sudah dilakukannya tetap benar. Keadaan yang baik, keadaan yang buruk tidak ada kaitannya dengan kehidupan yang benar. Karena kehidupan yang benar, dalam kondisi seburuk apapun, dia tetap benar. Dia emas, dia tetap akan emas. Dalam pepatah Mandarin dikatakan, Cencin Pupahwo. Emas murni tidak pernah takut akan api. Justru semakin murni, dia semakin menghadapi api. Orang jahat tidak identik kalau jahat pasti juga langsung dihukum Tuhan segera. Tidak. Jadi kejahatan tidak ada kaitannya dengan kelancaran. Hidup benar tidak ada kaitannya juga. Hidup kita itu juga pasti akan selalu lancar. Bahkan bisa mengalami hambatan. Namun yang jelas apa yang firman Tuhan katakan. Sewaktu kita itu disikut, kita bisa tetap kuat. Karena orientasi kita hidup benar, untuk benar, dan juga menjalani kebenaran. Namun kalau kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, apa yang firman Tuhan katakan? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pembalasan itu hak Tuhan, tidak pernah akan ada yang terlepas. Setiap tindakan ketidakadilan, setiap tindakan hal yang buruk yang terjadi kepada kita,
Kita mengenal barusan terjadi seorang anggota Paskibraka, pengibar bendera Sangsaka merah putih dari provinsi tertentu. Dia mengikuti semua proses dengan baik dan akan berangkat ke Jakarta dalam rangka ulang tahun dan upacara kenegaraan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun di-COVID-kan. Jadi dia tidak mengalami sakit COVID, namun di-COVID-kan oleh orang-orang tertentu. Demi apa? Demi kepentingannya. Mungkin saudaranya, mungkin kerabatnya yang dimasukkan dan ini yang digeser. Itulah kehidupan yang real dan nyata. Saya punya anak, sahabat seperjalanan, yang kebetulan papa dan mamanya berbeda ras. Menikah dengan ras yang berbeda. Lalu kemudian dibully, dikata-katai, diasingkan, ditolak. Seakan-akan bahwa anak asuh yang saya layani ini bukan sepenuhnya daripada ras tertentu, kulit tertentu. Sehingga diasingkan, sehingga tidak dianggap sebagai punya status yang sama. Artinya apa? Disikut, dipinggirkan. Bagaimana sakitnya? Sahabat seperjalanan pasti punya banyak pengalaman cerita dengan cerita masing-masing. Pengalaman disikut. Saya sendiri pernah mengalami yang namanya pengalaman disikut. Itu 4 kali. 4 kali. Bahkan itu bukan di dalam dunia umum, namun justru dalam dunia pelayanan. Disikut 4 kali. Pimpinan secara jabatan untuk Jawa Barat, pimpinan saya pernah menemui saya. Lalu dia katakan begini, Wendy, kamu tidak ganggu orang. Tapi orang bisa terganggu dengan kamu. Saya kaget juga. Mengapa kalimat itu diucapkan? Dia katakan kamu tidak mengganggu orang. Tetapi orang bisa terganggu dengan kamu. Saya bertanya kenapa? Apa yang menyebabkan orang terganggu? Karena Tuhan titipkan kepada kamu banyak karunia. Dan orang-orang bisa terganggu dengan kelebihan dan karunia yang kamu miliki. Awalnya saya tidak percaya. Namun dalam proses waktu dan perjalanan benar-benar saya mengalami. Saya mengalami apa artinya itu disikut. Dengan cara-caranya sendiri. Itu 4 kali. Namun tetap kuat karena mengapa? Karena kita tahu kalau kita sudah melakukan semuanya. Itu di dalam kebenaran Tuhan akan membela kita. Tapi kalau itu kita melakukan di dalam kejahatan. Tuhan pun akan dikatakan firman Tuhan. Akan membalas kita dengan murkanya. Sahabat seperjalanan, disikut tetap kuat. Ingatlah janji firman Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Itulah firman Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, silakan kalau sahabat seperjalanan punya pengalaman-pengalaman pahit, karena saya banyak menampung juga pengalaman-pengalaman diperlakukan tidak adil, disikut, disingkirkan, ditolak. Mari bercerita kepada saya lewat WhatsApp dan saya akan mendoakan sahabat seperjalanan agar kuat. Karena kehidupan yang benar bersama dengan Tuhan tidak identik dengan kelancaran. Namun seringkali orang hidup belajar benar di hadapan Allah, banyak tantangan, banyak kesulitan. Namun percayalah, pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Murka Allah itu akan dinyatakan kepada siapa yang bersalah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat para sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat yang sedang menghadapi masalah, khususnya masalah pengalaman hidup disikut, dipinggirkan, untuk kepentingan pribadi, Tuhan akan membela karena murka Allah terjadi kepada setiap pelanggaran yang dilakukan. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat para sahabat seperjalanan yang sedang memohon, meminta sesuatu. Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau punya pengalaman disikut, engkau tetap kuat karena janji Allah yang akan menyertai dan akan membela engkau. Tuhan memberkati kita semua. Amin.